Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini Allah menakdirkan kita untuk bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga keistiqomahan kita. Dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita ketika kita telah ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga ketika kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita capai di dalam tolak ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Kita beriah sampaikan ininya teksnya. Pak Susi, non sewu. Oh iya, iya. Sudah. Ya, Solihin nomor 50 ya. Aku aja yang baca, lama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Uyainah bin Hisn datang di Madinah, kemudian turun sebagai tamu pada anak saudaranya, yaitu sepupunya, yaitu Al-Hur bin Qais. Al-Hur itu adalah salah seorang dari sekian banyak orang-orang yang didekatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini dianggap sebagai karena para ahli baca Al-Quran, maksudnya yang pandai, itu adalah menjadi sahabat-sahabat yang menetap di majelis Umar. Serta orang-orang yang diajak bermusyawarah olehnya, baik orang tua maupun yang masih muda usianya. Uyainah berkata kepada sepupunya, "Hai anak saudaraku, engkau mempunyai wajah atau maksudnya banyak diperhatikan di sisi Amirul Mukminin ini. Cobalah meminta izin padanya supaya aku dapat menemuinya." Saudaranya itu memintakan izin untuk Uyainah, lalu Umar pun mengizinkannya. Setelah Uyainah masuk, lalu ia berkata, "Hati-hatilah, hai putra Al-Khattab," yaitu Umar. "Demi Allah, Tuhan tidak memberikan banyak pemberian, kelapangan hidup pada kita, dan tidak pula Tuhan memerintah di kalangan kita dengan keadilan." Umar radhiyallahu anhu marah sehingga hampir saja akan menjatuhkan hukuman padanya. Al-Hur kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, berilah maaf, perintahlah kebaikan dan berpalinglah atau jangan menghiraukan pada orang-orang yang bodoh." Dan ini maksudnya adalah Uyainah adalah termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak pernah melanggarnya di waktu Al-Hur membacakan itu. Umar adalah seorang yang banyak berhentinya, amat mematuhi di sisi Kitabullah Ta'ala. Riwayat Bukhari. Paham dong? Jadi ini sekelas Umar yang sahabat Nabi itu meskipun diberi diingatkan, diberi peringatan, diingatkan, ini pun juga marah ya, karena posisinya waktu itu beliau itu kan sebagai Amirul Mukminin ya. Ya. Itu yang sekelas Umar. Jadi kalau yang kita itu kalau merasa tinggi karena kedudukan kita itu ya berarti ya wajar juga, tapi memang harus ada yang mengingatkan seperti Al-Hur ini ya. Iya. Mengingatkan ya enggak perlu marah ya, terus memberi maaf gitu ya. Seperti Uyainah menganggap kepada Umar bin Khattab itu seorang menganggap pula di dalam masalah
hal-hal yang lain pun tidak pernah sama dengan yang lain gitu. Jadi seolah-olah Uyainah ini merasa tersisihkan. Oh beda ya bagian saya dengan yang lain-lain itu. Maka akhirnya beliau minta kepada saudaranya Al-Hur itu, karena Al-Hur itu dekat sekali dengan Umar bin Khattab, maka dari itu minta izin untuk ketemu akhirnya misinya itu disampaikan, apa yang di dalam hatinya unek-unek dikeluarkan oleh Uyainah, maka Umar tadinya mau marah gitu kan. Begitu diingatkan oleh Al-Qur'an, di sini kalimatnya ya Amirul Mukminin, nah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah taala menjelaskan kepada nabinya. Ya pertama ini kan diterima oleh Rasulullah, menjelaskan kepada nabinya huzil afwa katanya. Nah, lebarlah untuk kamu di bawah harus terkontrol. Monggo, bagaimana dok? Iya, apa namanya? Kadang-kadang saya tuh merasa untuk menjadi solihah, untuk menjadi baik itu ya panjang jalannya. Artinya bertahun-tahun kok enggak baik-baik juga ya. Kok masih suka emosian begitu ya. Tapi kalau melihat seperti ini, oh ya, yang sekelas beliau itu pun masih sempat tersulut ya. Tapi kemudian memang jalannya memang harus mengikuti apa, dan betul kata Ustadzah tadi ya. Kalau Umar langsung ikut, kalau kita belum tentu langsung ikut. Mungkin masih tetap marah gitu ya. Ya, tapi ya insya Allah mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kita lebih terkendali ketimbang yang lalu-lalu gitu, insya Allah seperti itu. Anu ya, lengkap sekali ya. Contoh-contohnya itu ada ya. Semuanya lengkap dok. Makanya sampai tebal-tebal seperti ini. Kalau dokter lihat di ensiklopedia hadis yang 9 itu, ribuan-ribuan itu dok. Semuanya lengkap. Segala sesuatu tidak lepas kita ini hidup. Semua ada dalam pengaturan Allah. Sampai meludah pun, sampai kuku pun yang nempel di kita, sampai rambut, ya, sampai menguap, sampai melangkah pun diatur semuanya. Dalam hal ini bahwa ya kesimpulannya bahwa manusia ditempatkan di bumi ini, dia harus mengetahui siapa dirinya. Ketika dia mengenal dirinya, insya Allah dia akan mengenal Allah. Dan kedua, dia harus yakin bahwa apa yang dijadikan dasar dalam hidup, kemudian bagaimana cara hidup dan apa tujuan hidup. Nah, maka ketika yang berkaitan dengan hadis yang sudah sampaikan bahwa Rasulullah itu diibaratkan dengan seseorang yang lagi menyalakan api, maka ketika seseorang menyalakan api, binatang-binatang kecil itu datang menghampiri, akhirnya mereka jatuh ke api tersebut. Nah, Rasulullah itu kan diibaratkan beliau itu sebagaimana orang yang menyalakan api, maka Rasulullah itu pengekang tali pinggangnya gitu, ikat pinggangnya, supaya manusia jangan menjatuhkan diri ke dalam api neraka. Maka dari itu Al-Quran dan Sunnah ini merupakan pengekang, tali kekang bagi semua manusia, yang manusia itu ingin selamat dari api neraka. Saking sayangnya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, masih ada orang yang menjatuhkan diri ke neraka katanya. Jadi artinya masih banyak orang yang melanggar. Padahal larangan-larangan yang berada di dalam ajaran Islam itu justru untuk menyelamatkan dia mulai dunia sampai akhirat. Tapi ya ternyata masih banyak orang yang nggak mau selamat. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat kita, insya Allah. Perlu proses memang, ya.
Dan Mungkin bukan, maaf apa ya, berkomentar sedikit. Ya, monggo. Bukan nggak mau selamat untuk tidak kecebur di dalam api, tapi mungkin belum sampai di proses itu. Artinya belum tahu sampai ke sana. Ya. Artinya kalau sudah tahu dengan proses yang panjang, dia tidak akan menyentuh api itu, mestinya begitu ya. Dan tidak mau. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka itu ingin tahu, gitu kan? Kemudian kita yang sudah tahu berkewajiban menyampaikan kepada mereka atau mengajak kepada mereka supaya mereka bisa tahu. Itu kewajiban kita. Nanti ketika kita sudah menyampaikan kepada mereka, pertanyaannya apakah mereka itu ingin tahu? Berkenan untuk tahu. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Harapan kita sebagai yang mengajak. Monggo, ya. Dokter. Iya. Iya, nggih, Sada. Ya. Saya kemarin tuh sempat tanya, maksudnya pikir terus nanya, kan lama ya proses jadi solehah itu kan bertahun-tahun ya. Kalau 1-2 bulan sih masih iya. Tapi bertahun-tahun loh, sudah umur 58 sih pancet belum api-api. Nah, ceritanya itu kan saya itu kan jadi malu ya. Rasanya tuh kayak ngegombalin Allah gitu loh. Ya Allah, mohon maaf, tapi habis gitu setelah beres atau sudah tenang gitu terus teledor lagi gitu. Apa namanya, terus saya tuh mikirnya tuh gini, emang ya nggak usah malu ya sama Allah ya, datang aja minta maaf, salah ya minta maaf lagi, salah ya minta maaf lagi, salah ya minta maaf lagi, masnya tebel muka aja begitu loh. Tapi kalau sama orang kan rasanya kita itu kan malu ya, terus menghindar aja. Tapi kalau kita sama Allah menghindar itu makin salah lagi, salah double ya. Ya, betul, makin salah. Kan Rasulullah sendiri kan mengatakan itu di dalam Bulughul Maram jelas sekali bahwa manusia itu adalah tukang berbuat salah, gitu kan. Maka sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah atau mereka itu senang melaksanakan tobat. Maka kata dokter tadi sudah teledor, kembali lagi baik, dan begitu. Memang begitulah prosesnya. Akan tetapi kita jangan ada unsur sudah tahu seperti itu, kita berusaha untuk menghindar. Tapi seandainya kita tidak mampu untuk menghindar, masih aja terjerumus, ya kita kembali lagi kepada Allah. Dan Allah selalu membuka tangan untuk menerima tobat siang dan malam bagi hamba. Sampai seperti itu, Dok. Dan ini merupakan proses ketika seseorang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena ada sebuah hadis, Rasulullah bersabda seperti ini kalimatnya, ketika Allah ingin berbuat baik kepada hambanya, maka Allah mempergunakannya. Terus sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah mempergunakannya? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempergunakannya itu, yaitu Allah memberikan taufik kepada seorang hamba yang apabila hamba itu mau meninggal, maka Allah memberikan taufik kepada dia. Artinya dia ada keinginan di dalam hatinya, ada gerget-gerget untuk melaksanakan amal soleh. Maka itulah yang dikatakan Allah mempergunakannya, artinya Allah memberikan taufik ketika dia mau meninggal, maka Allah memberikan gerget-gerget kepada dia untuk melaksanakan amal soleh. Mudah-mudahan kita yang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada hambanya sebelum dia itu nazar, sebelum dia itu sakratul maut. Nah sebelum itu maka Allah memberikan kesempatan dan memberikan kesehatan kepada dia untuk dia itu ada greget. Ya dulu mamanya saya kok nggak mau melaksanakan ngaji, nggak sodako, nggak infak, dan boleh jadi mungkin ibadah-ibadah yang mahdoh pun, sholat, puasa, sering ditinggalkan. Tapi ketika sekarang ini kok saya rasanya, na'udzubillah saya kalau umpamanya meninggalkan gitu. Jadi selalu hatinya itu
istiqomah di dalam melaksanakan amal soleh. Insya Allah seperti itu. Maka disitulah Allah menghendaki seorang hamba itu baik. Artinya insya Allah husnul. Siap Ustazah. Bismillah. Mungkin bertanya ini ya, apa namanya di nomor 50 itu adalah menyebut orang-orang yang bodoh. Ya. Maksudnya di sini orang-orang yang bodoh itu apakah orang yang tidak berpengetahuan atau yang tidak cerdas? Maksudnya dia itu IQ-nya rendah gitu loh. Maksudnya yang diberitahu atau apa? Ini maksudnya apa ini? Yang bodoh maksudnya apa? Ya, yang dimaksud bodoh di sini seperti Uyainah ini, dia itu tidak paham tentang agama. Maka ketika dia merasa pembagian dari Umar bin Khattab itu kok nggak adil ya, orang-orang diberi banyak, sedangkan saya diberi segini gitu. Padahal Umar bin Khattab itu sudah melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, bahwa kepada orang yang yang fakir dikasih sebagiannya seperti ini, kepada orang yang miskin seperti ini, kepada orang yang dia biasa-biasa segini. Jadi semuanya itu dilaksanakan oleh Umar, tapi karena boleh jadi ada rasa tamak di hatinya Uyainah ini sehingga melaksanakan penuduhan itu gitu pada Umar, menuntut itu. Maka dianggapnya itu oleh Hur juga itu suatu kebodohan. Maka kebodohan dia itu diabaikan. Nah, boleh jadi mungkin setelah itu dia diajak untuk paham gitu, diterangkan. Tapi di sini tidak disebutkan untuk penjelasan-penjelasan supaya dia paham itu tidak disebutkan. Cuma di sini menunjukkan hal yang berkaitan dengan kesabaran seorang pemimpin ketika ada yang menuduh seperti itu, padahal pemimpin itu adil karena sudah melaksanakan amanah dari Allah. Maka ada yang menuduh masih tidak adil kan ya emosi. Maka ketika diingatkan lagi dengan ayat Al-Quran, maka akhirnya di situ merunduklah Umar, memaafkan kepada Uyainah. Insya Allah seperti itu, Bu Susi. Jadi ini mungkin masuknya sikap kita untuk mencontoh apabila kita sebagai atas orang yang lebih tahu ya, kemudian itu sikapnya terhadap orang bodoh ini memberi maaf, kemudian memberi perintah kebaikan dan berpalinglah. Ya, begitu. Iya, ya. Jangan kita serang dia, walaupun kita menyerang pun istilahnya sia-sia gitu. Karena dia tetap bersikukuh di dalam tuduhan itu. Sedangkan umpamanya kita berada di atas undang-undang Allah yang sudah dijalankan. Ya diabaikan dulu aja, biarkan. Ya boleh jadi nanti kan ada yang ngasih tahu atau dia sendiri pemimpinnya mungkin boleh jadi ngasih tahu juga gitu. Akhirnya dia jadi paham gitu. Insya Allah seperti itu. Monggo, Dok. Ya. Mungkin Budiah juga kan sering menghadapi seperti ini ya, orang yang tidak tahu atau orang yang tidak bodoh ya. Jadi sikap kita menghadapi orang seperti ini adalah dengan pertama memberi maaf ya. Kemudian perintahlah kebaikan. Kebaikan ini maksudnya apa, Ustazah? Kebenaran ya maksudnya ya. Sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tuduhan dia. Jadi ditunjukkan, Anda menuduh seperti ini kepada Amirul Mukminin itu tidak benar. Sedangkan Amirul Mukminin di dalam pakai itu ya Mas ya, pakai apa namanya? Adil. Pakai porter ya. Sebentar. Jangan. Putri, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Iya, sayangku. Mohon maaf nih saya pasif ya karena OTW ke Surabaya. Iya, monggo. Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo Dokter Diah bagaimana? Iya.
Jadi perintah kebaikan itu ya disampaikan ya seperti itu. Ya. Amar ma'rufnya ya, kewajiban. Iya. Ya, aduh ketampar nih. Ustazah. Biasanya. Ustazah tanya, Ya monggo dok. misalnya nih kita tidak bisa memberitahu atau memberitahu tentang Kebaikan. memperbaiki dia gitu. Bolehkah kita hanya diam saja? Kalau memang itu tidak memungkinkan, ya kita diam aja dulu. Tapi kita sementara itu ya mencari tahu-tahu, kemudian setelah itu kita menyampaikan juga gitu kan kepada beliau. Tapi kalau umpamanya ya sekarang kejadiannya seperti itu, ajak aja ke Anur dok. Iya. Berasa Ustazah bedanya, betul. Maksudnya kalau biasanya dulu itu ada orang menyalahkan saya, ya seperti ini dalam tanda petik, saya tidak seperti itu, disalahkan, itu langsung pelang meledak begitu. Bla bla bla. Tapi beberapa waktu yang lalu sudah praktek tidak meledak begitu, ternyata meskipun belum sempat memberitahukan yang perintah kebaikannya itu, tapi cuma diam saja, emang beda, Paul. Nah berarti itu insya Allah apa yang kita kaji ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini perlu proses memang, nggak langsung blek kita seperti itu, enggak. Pelan-pelan dan insya Allah mudah-mudahan sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Masalah selesainya itu adalah urusan Allah. Adapun kita ini adalah proses yang dinilai oleh Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah. Amin. Monggo lanjut ya. 51. Monggo Mbak Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saja akan terjadi sesudahku nanti cara mementingkan diri sendiri, sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya. Dan juga beberapa perkara yang kau semua akan mengingkarinya. Orang-orang semua berkata, ya Rasulullah, maka apakah yang akan Tuhan perintahkan pada kita, kaum muslimin? Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya engkau semua menunaikan hak yang menjadi kewajibanmu untuk dilaksanakan, dan mohonlah kepada Allah akan hak yang memang menjadi milikmu semua. Muttafaq alaih. paham Bu Susi? Tidak paham. Ini apakah ada cerita sebelumnya Ustazah sehingga Rasulullah bersabda seperti ini? Mohon kalimat diulangi lagi, satu kalimat aja kita pahami dulu coba. Monggo Bu Susi, nanti saya tengah-tengah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saja akan terjadi sesudahku nanti cara mementingkan diri sendiri, sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya. Nah, tahan segitu. Iya. Coba ya, ini sabda Rasulullah. Bukan masalah apa ini backgroundnya atau kalau di dalam hadis itu asbabul wurud, sebab-sebab kejadian itu bagaimana. Ini tidak ada kejadian seperti itu, akan tetapi ini merupakan wahyu dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada beliau, akan terjadi. Tapi Rasulullah di sini bukan seorang ahli ramal, tapi memang ini realitanya yang kita rasakan. Coba aja sekarang ini realitanya sudah ada apa belum gitu. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya peninggalanku, maksudnya ketika aku sudah meninggal, nanti entah generasi yang mana, asarun wa umurun tunkirunaha, akan ada seseorang yang mementingkan diri sendiri ketika dia menjabat suatu jabatan, bukannya padahal orang lain itu lebih mementingkan, tapi malah dia itu mengurus dirinya sendiri aja.
gitu. Hmm. Istilahnya ya boleh jadi memperkaya diri. Ini adalah urusan-urusan ini untuk kami, untuk aku, ke aku. Biarin umpamanya, mohon maaf, bawahannya atau rakyatnya itu keleleran, gak masalah. Harga naik, ini, gak peduli gitu. Bagi mereka kan masalah, kalau bagi rakyat kecil mohon maaf, harga berambang dari 5.000 menjadi 6.000 juga sudah nek gitu. Karena dari situ kan berkaitan dengan yang lain-lain, mata rantainya mahal dan mahal. Nah, tapi bagi mereka tidak peduli itu, karena mereka itu mampu. Nah, seharusnya mereka itu memperhatikan apa yang masyarakat perlukan. Tapi ternyata sifat memonopoli itu, tamak di dalam jabatan itu, akhirnya memberkaya diri sendiri. Akan terjadi, kata Rasulullah. Rasulullah waktu hidup sudah mengatakan seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, realitanya bagaimana, Dok? Khususnya bagaimana realitanya? Iya, akan Sudah ada belum gitu? jadi ya, banyak juga sekarang terjadi. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan ini? Seperti seperti membaca cerita akan masa datang gitu ya, Ustazah. Saya kan sudah ngomong tadi, Rasulullah itu bukan ahli ramal. Rasulullah itu berdasarkan wahyu berbicaranya. Gitu. Maka itu akan terjadi. Yang jadi pertanyaan, apakah ini sudah terjadi? Periode sekarang ini belum gitu. Ya kalau udah terjadi berarti apa yang disabdakan oleh Rasulullah benar. Itu maknanya. Di sini disarankan untuk memohon kepada Allah. Langsung baca lagi selanjutnya. Ya. Mereka berkata, lanjutkan kalimat yang tadi, yang dijat tadi. Ya Rasulullah. Mana-mana. Ya Rasulullah, maka apakah yang akan Tuhan perintahkan pada kita, kaum muslimin? Beliau bersabda, supaya engkau menunaikan hak yang menjadi kewajibanmu untuk dilaksanakan. Dan mohonlah kepada Allah akan hak yang menjadi milikmu semua. Oh, jadi kewajibannya dan haknya ini dimohonkan ya kepada Allah. Enggak begitu. Kalau mereka berkata, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku seandainya aku menemukan para pejabat seperti ini, para pemimpin seperti ini, bagaimana yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, tunaikan kewajiban kamu terhadap para pejabat itu. Contoh, mohon maaf, kita kan berkewajiban untuk menunaikan membayar apa? Pajak. Pajak ya kan, BBM apa itu ya pajak sepeda, pajak bumi, pajak dan lain-lain sebagainya. Kita kan sudah menunaikan ya. Berarti apa yang kita lakukan sekarang ini sudah sesuai dengan hadis ini. Lakukan itu. Adapun mereka tidak memperdulikan, padahal ada hak kita gitu, yang mengenai keamanannya, yang mengenai kesejahteraannya, maka hendaklah kamu minta kepada Allah pertolongan. Artinya kita nggak usah dendam kepada mereka, udah serahkan kepada Allah sambil kita berdoa, ya Allah, mohon saya dikasih pemimpin yang betul-betul amanah, patonah, sidik gitu kan. Terus kita sebagai rakyat itu, yaitu hak kita itu gitu. Karena kalau diminta sekarang terus-terusan demo kepada mereka, hasilnya bagaimana? Iya. Seolah-olah tidak ada jawaban gitu. Demo ini, demo itu, malah capek melihatnya seperti itu gitu. Di antaranya itu. Baik itu mohon maaf secara makro ataupun mikro di instansi yang berkaitan, atau di tempat kita kerja pun boleh jadi ada hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Monggo Bu Susi, bagaimana Dokter Dia dan bunda-bunda yang lain? Ya, ini berarti adab kita terhadap kita bermasyarakat atau bernegara ya, Ustazah. Jadi ketika kita di dalam komunitas atau lingkungan bermasyarakat, kita wajib melaksanakan yang diberikan kepada kita. Tetapi hak-hak yang ingin kita ambil, ya itu
meminta kepada Allah ya, bukan kepada pejabat ya. Salahnya pejabatnya tadi kan tidak adil. Iya. Presiden tamak, tidak memperhatikan rakyatnya, itu yang jadi masalah gitu. Maka ketika itu terjadi, ya kita mohonnya kepada Allah, gitu. Ya. Mohon diganti nih orang, gitu kan. Nah, ya gitu aja kan ada kepada Allah ya. masalahnya itu. Ya. Ini adab kita orang Islam ya. Nah, ajaran oleh Rasulullah kepada kita, kepada umat Islam. Ya. Pertolongan dari Allah. Itu maknanya. Bagaimana, Dokter Dia? Iya, Ustazah, berapa waktu terakhir ini kan banyak berita ya, ini saya berita, enggak tahu benar apa enggak, mulai dari korupsi dana BNPT, korupsi Kominfo itu seperti itu. Itu rasanya dengar berita seperti itu tuh mangkol ya, hati itu marah begitu ya. Tapi dengan adanya ini, mohonlah kepada Allah akan hak yang memang menjadi milikmu semua. Ya. Jadi kalau kita marah pun kita tuh mau marah kepada siapa juga ya, ngomel-ngomel sendiri atau ngerasani gibah, jatuhnya nanti malah gibah begitu ya. Oh, sudah. Ya, kalau kita memang tidak punya kemampuan untuk mengubah itu ya kita mohon kepada Allah ya. Maka dari itu kan kita sebagai orang Islam, insya Allah sudah tahu tentang ilmunya kemarin kan di dalam bab pemerintahan Muslim kan. Barang siapa seorang pejabat yang dia itu meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, haram surga, kan sampai seperti itu. Udah, kita punya power di situ gitu. Untuk diserahkan kepada Allah urusan itu. Adapun hak kita, ya Allah sebenarnya hak saya ini. Oh, ini kesejahteraan ini seperti ini. Ya kemarin kan kejadian masalah minyak goreng juga, Masya Allah. Kok mereka tidak turun tangan gitu kan? Ada sebagian oknum yang melakukan itu, kok kenapa rakyat sampai ada yang pingsan, ada yang meninggal dalam hal itu. Nah, itu kan hak kami. Tapi kok seolah-olah dibiarkan. Mohon maaf, udah nggak panjang saya. Ya. Semua insya Allah dalam. Dan ini yang dikatakan Al-Quran hadis itu sepanjang masa ya. Artinya ini Rasulullah menceritakan wahyu yang untuk ilmu masa datang gitu ya. Ya, sampai hari kiamat akan ada. Maka jangan kaget seandainya menemukan pejabat seperti itu. Itu. Iya. Emang Allah sudah ngasih tahu kok ya. Oke. 52. Ya. 52 monggo Mbak Tuti. Mbak Tuti monitor. Masih maaf. Saya mute. Oh iya. Maaf. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 52 ya. Oke. Abu Yahya yaitu Usaid bin Hudayr RA bahwasanya ada seorang lelaki dari kaum Ansar berkata, "Ya Rasulullah, mengapakah Tuhan tidak menggunakan saya sebagai pegawai sebagaimana Tuhan juga menggunakan si fulan dan si fulan itu?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Sesungguhnya engkau semua akan menemui sesudahku nanti suatu cara mementingkan diri sendiri, sedang orang lain lebih berhak untuk diperlihatkan. Sehingga semua menemui aku di telaga pada hari kiamat." Monggo Bu Tuti bagaimana paham? Ya, ini maaf. Abu Yahya ini bertanya kepada Rasulullah kaitannya dengan mengapa tidak menunjuk saya sebagai
jabatan itu mungkin ya. Sebagai pegawai Itu, untuk menjabat kok itu tidak ya. sayang, kok si A, si B, si C, gitu kan. Terus Rasulullah menjawab, kau semua akan menemui sesudahku nanti. Setelah ya. Iya. Suatu cara memuliakan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Ya. Sedangkan orang lain lebih berhak untuk memperoleh. Maka dari itu bersabarlah. Jadi artinya sebenarnya akan ada suatu masa pada saat beliau sudah meninggal, orang mementingkan diri sendiri artinya ya sebetulnya dia tidak mampu. Tapi karena satu dan lain hal, dia bisa memperoleh tempat itu, posisi itu. Maka kepada si siapa ini tadi, bersabarlah, sehingga semua itu akan menemui aku di surga pada hari kiamat. Gitu maksudnya mungkin ya. Ya, saya jelaskan sedikit. Abu Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Ansor berkata, wahai Rasulullah, apakah Anda tidak mengangkat aku untuk menjabat suatu jabatan ini? Ya, sebagaimana si Fulan gitu diangkat oleh Anda, saya pun ingin menjabat, ingin mengatur hal ini. Jawaban Rasulullah diplomasi banget. Innakum sungguhnya kalian nanti akan menemukan setelah aku meninggal seseorang yang mereka itu menjabat, maka di situ dia memonopoli hak-haknya orang lain itu tidak dikasihkan. Maka seharusnya hak itu adalah mereka yang berhak itu sangat memerlukan sekali, tapi oleh para pejabat itu tidak dikasihkan. Nah, itulah akan terjadi. Nah, di sini Rasulullah jawab dari diplomasi ini artinya kamu nggak usah ingin jadi pejabat. Masalahnya apa? Hati-hati setan mengganggu kamu. Begitu melihat di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya segala-galanya, ya entah itu barang, uang, semuanya. Kamu maunya memperkaya diri. Sedangkan itu adalah bukan hak kamu, tapi hak rakyat gitu. Hak orang yang kamu pimpin. Nah, tapi kamu karena serakahnya nanti khawatir, maka Rasulullah tidak mengangkat dia sebagai pejabat karena dikhawatirkan kalimat akan datang nanti setelah aku golongan yang demikian, khawatir golongan yang demikian itu menimpa kamu gitu. Maka dari itu Rasulullah tidak mengangkat dia sebagai amil atau sebagai pegawai, sebagai pejabat dalam suatu urusan itu. Maka Rasulullah memberikan nasihat malah, pas biru hendaklah kalian sabar. Sabar di sini maksudnya udah nggak usah mau jadi pejabat kalau memang kamu tidak mampu dan dikhawatirkan nanti nyerempet gitu untuk tidak mampu. Akhirnya kamu tidak berbuat adil kepada rakyatmu. Kamu sabar aja, nggak usah jadi pejabat, akan tetapi kamu tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah. Hatta talqauni, sehingga kalian bertemu dengan aku alal haudi di atas telaganya Rasulullah. Artinya, aku tunggu kamu sampai nanti kamu meninggal. Maka setelah meninggal, aku tunggu kamu di telaga Rasulullah. Karena masalahnya apa? Orang-orang yang dipanggil di telaga Rasulullah yaitu orang-orang yang betul-betul dia melaksanakan keadilan di dalam suatu jabatan. Tapi bagi orang yang dia itu menipu, tidak adil, bahkan hak rakyatnya itu dimonopoli, maka ketika dia meninggal dalam penipuan, dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu ke sorga, sedangkan mereka itu diancam di dalam hadis kan disebutkan haram bagi mereka itu adalah sorga. Akhirnya dia masuk neraka. Itu Bu Tuti. Oke. Ya. Monggo Dokter Dia bagaimana Dok? Paham, Saudara? Ya. Paham. Monggo lanjut. 53 nggih. 53 monggo Dr. Wiwin. Dari Abu Ibrahim,
yaitu Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari waktu beliau itu bertemu dengan musuh, beliau menantikan sehingga matahari condong hendak terbenam. Beliau lalu berdiri di muka orang banyak kemudian bersabda, "Hai sekalian manusia, janganlah engkau semua mengharap-harapkan bertemu musuh, dan mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Tetapi jikalau engkau semua menemui musuh itu, maka bersabarlah. Ketahuilah olehmu semua bahwa surga itu ada di bawah naungan pedang." Selanjutnya Nabi SAW bersabda, Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang menghancur leburkan gabungan pasukan musuh, hancur leburkanlah mereka itu dan berilah kita semua kemenangan atas mereka. Muttafaq alaih. Monggo Dokter Wiwit. Jelaskan. Baca nggak keterangannya, Ustazah? Boleh, monggo. Ya. Dalam mengulas sabda Rasulullah SAW yang berbunyi surga itu ada di bawah naungan pedang, Imam Al-Qurtubi berkata, ucapan itu adalah suatu pertanda betapa indahnya susunan kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Sedikit kata-katanya tetapi luas pengertiannya. Maksudnya ialah bahwa letak surga itu dengan memberikan perlawanan kepada musuh manakala mereka telah memulai menyerang kedudukan kita. Jika sudah dalam keadaan terjepit dan musuh sudah menyerbu dekat sekali dengan tempat pertahanan kita, maka tiada jalan lain kecuali dengan beradu kekuatan, yakni pedanglah yang wajib digunakan untuk penyelesaian, menang atau kalah. Jika pedang kaum muslimin sudah beradu dengan pedang musuh, masing-masing pihak menangkis serangan musuhnya, pedang meninggi dan merendah sampai-sampai bayangannya nampak jelas. Naungan pedang itulah yang menyebabkan kaum muslimin akan memperoleh kebahagiaan dalam dua keadaan. Jika kalah dan mati, gugurlah sebagai pejuang syahid dan pasti masuk surga tanpa dihisab. Di kalangan umat pun menjadi harum namanya. Jika menang dan selamat sampai dapat kembali ke rumah, ia juga akan merasakan kenikmatan surga dunia, hidup dalam keluhuran dan kejayaan. Ya. Paham ya, Dok ya? Iya. Ini maksudnya masalah pedang. Kemudian di sini tujuan perang yang dilaksanakan di dalam Islam itu bukan untuk membunuh musuh. Nah, artinya untuk apa? Untuk menegakkan kalimatullah. Jadi ketika mereka itu diajak, dan intinya kan gini, mereka itu kan orang-orang kafir, mereka diajak untuk masuk Islam. Nah, begitu mau diajak masuk Islam dan mereka itu berserah diri, ya udah saya nerima untuk masuk Islam. Maka di situ tidak ada sama sekali penganiayaan kepada mereka kalau mereka sudah mengatakan seperti itu. Bahkan di dalam berkecamuknya perang ada orang yang mengatakan Assalamualaikum atau ada yang mengucapkan La ilaha illallah. Maka orang yang pihak Islam itu nggak boleh membunuh sama sekali, harus ditahan sedahsyat apapun nafsunya, jangan sampai dibunuh orang yang sudah mengatakan salam dan orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah gitu. Nah, maka dari itu ketika pelaksanaan perang di dalam Islam bukan untuk membunuh musuh dan bukan untuk mencari-cari bertemu dengan musuh, akan tetapi untuk meninggikan kalimatullah, yaitu kalimat tauhid. Tapi seandainya mereka diajak seperti itu belum maksudnya belum mau gitu, maka malah mereka itu menyerang kepada orang yang beriman, maka orang yang beriman tidak diperbolehkan mundur selangkah pun ke belakang. Maka dari itu hadapi apapun yang terjadi, walaupun gugur, disitulah letaknya ampunan dan pahala dari Allah, yaitu surga. Itu dong. Ya, paham Ustaz. Iya. Masya Allah ya, kadang-kadang perbedaannya itu cuma
dikit, hanya pada niat aja bedanya, tapi hasilnya bisa luar biasa ya. Ya, sorga, hasilnya sorga. Masya Allah. Jadi indahnya Islam. Maka ketika ada yang mengaku dia dituduh orang sebagai teroris dan dia mengatasnamakan Islam sehingga dia bawa bom bunuh diri, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, justru ketika Islam mengadakan perlawanan ketika mereka menyerang. Tapi ketika tidak menyerang, kita tidak boleh sembarangan. Maka yang dikatakan teroris oleh mereka, mohon maaf, ya jangan-jangan maling teriak maling gitu, mohon maaf. Itu yang saya pahami. Masalahnya ajaran Islam itu tidak mengajarkan seperti itu, galaknya, dahsyatnya, jahatnya tidak sama sekali. Jadi maksudnya gini ya, kan kalau teroris itu tidak ada yang menyerang ya. Dalam hal ini kan musuh itu kan kalau diserang sudah dekat sekali baru kita bereaksi, merespon. Bukan. Nah, kalau teroris itu kan nggak ada yang menyerang, nggak ada yang garai, tiba-tiba dia ini sendiri kan menyerang, menunjukkan diri gitu kan. Itu maksudnya itu ya, tidak bolehnya di situ ya mestinya. Ya. Satu, masalah bunuh diri juga sudah diharamkan di dalam Islam, tidak diperbolehkan. Bahkan barang siapa yang bunuh diri, maka dia itu kekal di dalam neraka jahanam. Dan kalau dia bunuh dirinya dengan senjata, maka selama di neraka itu dia ngambil senjata atau bom itu disimpan. Kalau udah hancur, maka dikembalikan lagi oleh Allah sempurna, utuh. Maka dia terus mengulang-ulang gitu dan seterusnya dan seterusnya. Itu ancaman bagi orang yang bunuh diri. Nah, kemudian ini yang keduanya itu membunuh orang kan. Orang tidak apa-apa itu dibunuh saling kalimatnya itu. Tapi mohon maaf, tuduhan itu ditunjukkan ke dalam Islam gitu. Itu dikatakan orang Islam yang melakukan itu gitu. Itu yang jadi masalah. Islam tidak mengajarkan itu. Islam itu sangat santun dan betul-betul Islam itu menghormat sekali. Walaupun kepada orang yang tidak memeluk Islam, sangat menghormat sekali. Tapi mereka mengatasnamakan Islam melakukan itu, akhirnya tuduhannya pun radikal katanya itu. Makanya saya itu ya khawatirnya mereka yang berbuat, mereka pula yang menuduh gitu. Nauzubillah min dzalik, saya enggak gitu. Ini untuk husnuzon sulit. Saya tidak suudzon, akan tetapi untuk husnuzon sulit. Masya Allah, mohon maaf kan bisa saja orang yang selain Islam pun atau sesiapapun atau yang direkrut itu adalah orang-orang yang lemah, tidak paham tentang Islam, tentang jihad itu bagaimana jihad di dalam Islam itu. Jihad di dalam Islam itu tidak seperti yang mereka lakukan, bunuh diri, membunuh diri, membunuh siapa gitu, enggak diperbolehkan. Kecuali kalau ada penyerangan baru, itu pun untuk bela diri. Dan tujuan perang di Islam itu adalah untuk meninggikan kalimat tauhid, mengajak dia itu masuk Islam supaya selamat dunia dan akhirat. Itulah yang dikatakan bahwa Rasulullah itu diangkat oleh Allah sebagai utusan itu rahmatan lil alamin. Jadi kalimat rahmatan lil alamin itu artinya bagi orang yang mau mengikuti ajaran Rasulullah, dan di situ nanti ketika orang tersebut mengikuti ajaran Rasulullah, tentu dia mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah dari Rasulullah. Maka itulah yang dikatakan rahmatan lil alamin, supaya mereka selamat, maslahat dunia dan akhirat. Tapi justru kebalikannya, orang yang enggan untuk mengikuti ajaran Rasulullah, itu dia tidak mengambil rahmat dari diutusnya Rasulullah. Itu maknanya. Bagaimana Dokter Dia? Ya, berikutnya kebenaran ya. Iya, monggo
Inasa, Dokter Inasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran ya. Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Allah Ta'ala berfirman pula, dan orang-orang yang benar, lelaki ataupun perempuan. Surat Al-Ahzab ayat 35. Juga Allah Ta'ala berfirman, dan andai kata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah hal itu amat baik untuk mereka sendiri. Surat Muhammad ayat 21. Adapun hadis segitu aja, Dok. Monggo ini tentang kebenaran ya. Jadi kalau dilihat di sini itu kata-katanya adalah hai sekalian orang yang beriman. Berarti ini hanya untuk orang yang beriman. Ya. Artinya kalau nggak beriman berarti nggak lanjut itu yang di belakangnya itu. Beriman dulu, baru bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Artinya di sini kalau orang itu walaupun benar tetapi tidak beriman ya nggak masuk di sini ya. Ya kuncinya iman dulu. Iman dulu kan berarti. Nah, yang lainnya yang membuat lebih bahwa orang-orang benar itu adalah laki dan ada perempuan gitu. Di sini kita disuruh selektif sekali di dalam memilih kaum. Lanjut, ya semuanya nanti untuk kita sendiri kan, pastilah hal itu amat baik untuk mereka sendiri. Jadi sebetulnya yang pertama ya bagaimana caranya kita supaya tahu bahwa iman itu harus dijaga dengan baik supaya nggak turun gitu. Karena nggak ada artinya juga kita terus-menerus berbuat baik, benar, tapi nggak beriman. Ya, karena dengan adanya iman berarti itu merupakan wadah untuk menjalankan ketakwaan. Kalau dia, kan ketakwaan itu menjalankan kebaikan-kebaikan. Takwa menurut Islam itu kan menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Maka ketika ada orang yang tidak beriman, tapi dia berusaha untuk berbuat baik, maka itu tidak diterima oleh Allah, karena dia tidak punya iman. Nah, iman identik dengan Islam. Maka seumpamanya dia tidak memeluk Islam, walaupun dia beramal sebesar apapun amalannya, sebanyak apapun materi yang disodakokannya, tidak akan jadi apa-apa bagi dia di akhirat nanti. Karena dia tidak punya iman. Gitu. Maka ketika orang Islam itu berbuat sekecil apapun, sampai senyum pun kepada orang lain, itu akan jadi pahala bagi dia. Soalnya kan banyak juga orang yang bilang ya sama-sama Islam, yang penting kan berbuat baik gitu. Padahal Muslim tapi nggak beriman gitu. Ya, kan itu, banyak juga yang seperti itu ya. Banyak betul. Waktunya Ramadan kan nggak puasa, waktunya sholat ditinggalkan gitu. Berarti itu namanya Islam tapi masih ada di dalam kefasikan. Islam fasik gitu. Itu yang ya bahaya. Artinya apa? Kalau selama dia hidup di dunia, kemudian maksiatnya seperti yang dokter tadi katakan, tapi dia tidak syirik gitu dok. Tapi dia tidak menjalankan kesyirikan. Jadi tetap beriman kepada Allah dan dia pun kadang-kadang sholatnya itu menyembah Allah. Tapi dia tidak percaya kepada dukun, kepada hal-hal yang lain. Lah pokoknya Allah yang mengatur alam semesta, yang mengatur kita Allah. Tapi dia di dalam masalah perintah Allahnya itu seperti tadi sholatnya, kemudian Ramadannya, dalam zakatnya semuanya. Nah, insya Allah itu masih ada pengentasan dari neraka untuk masuk surga. Dicuci dulu oleh Allah di dalam neraka, maka diangkat oleh Allah nanti akhir-akhirnya ke dalam surga, dibersihkan dulu. Tapi bagi orang yang sama sekali dia bukan Islam, ya walaupun amalannya menurut pandangan manusia itu banyak ya, dia dermawan sekali, yaitu hanya di dunia saja, tidak mendapatkan di akhirat. Itu jelas di dalam kitab Muslim dan di dalam Al-Quran pun yang lain-lain jelas mengenai itu. Maka alangkah beruntungnya orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah berada di dalam iman dan Islam. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan
kita sudah berada di situ, tinggal kita ini mencari penopang supaya bagaimana keimanan kita ini dan ketakwaan kita bisa meningkat, ya ini dengan tolak ilmu. Maka ketika kita tolak ilmu, di situ ada yang hal berkaitan dengan keterangan masalah surga, mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan amal soleh. Begitu pula ketika kita mendengar keterangan yang berkaitan dengan masalah neraka, maka kita pun takut dan takut. Maka di situ insya Allah akan menjadi pengendali bagi kita untuk tidak melaksanakan maksiat. Begitu, Dokter Inas. Kalau yang pernah dengar dihubungkan dengan rahmat itu bagaimana ya? Ada yang bilang beriman itu harus dapat rahmat dulu dari Allah gitu. Kan mohon maaf, ketika orang itu sudah dia itu beragama Islam, berarti itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi dengan adanya Islam, maka di situ tegaknya semua ajaran, semua aturan. Maka ketika dia melaksanakan sodako, akan diterima sodakonya. Ketika dia melaksanakan ibadah secara mahdoh kepada Allah, Allah akan menerimanya. Gitu. Oh, itu dari disebut dapat rahmat ya? Ya, jadi itu rahmat. Jadi maka dari itu, ketika seseorang itu sudah berada di atas Islam, insya Allah itu merupakan hal yang sangat berharga dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Karena dengan adanya Islam justru akan menyelamatkan dia dari siksanya Allah. Tapi ketika dia tidak mendapatkan hidayah Islam, artinya mohon maaf, selain Islam, maka apa yang dia andalkan? Wong yang disembahnya juga bukan Allah. Sedangkan nanti yang akan menguasai alam akhirat itu adalah Allah semata-mata. Tidak ada. Bahkan yang mengatakan sekarang ini sembahan-sembahan mereka itu semuanya akan menjadi api neraka, bahan bakar api neraka. Itu jelas sekali ketika mereka itu meraung-raung kesakitan, disiksa di dalam neraka dan disatukan dengan sembahannya itu, di situ disebutkan mereka tidak mendengar sama sekali. Artinya yang dianggap Tuhan waktu di dunia tidak mendengar sama sekali. Bahkan dia merupakan bahan bakarnya. Dalam surat Al-Baqarah jelas, dalam ayat-ayat yang lain pun jelas. Insya Allah kita akan masuk ke situ juga ke depan. Monggo. Mau tanya sebentar ini terkait dengan kebenaran. Tapi saya mohon dikoreksi jika kurang tepat. Jika saya baca sekali lagi ya. Hai sekalian orang-orang yang beriman, hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Artinya, ini kan iman dulu, baru takwa, dan kita hendaklah dihimbau gitu ya, untuk selalu bersama dengan orang yang benar. Artinya apa? Kita berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang tidak benar, gitu kan? Dan ini ada lanjutannya. Dan orang-orang yang benar, lelaki ataupun perempuan, apa tadi itu? Oh ya, jadi orang yang benar itu bisa lelaki, bisa perempuan. Dan andai kan mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah hal itu untuk apa ini? Untuk mereka sendiri. Artinya jika kita berkumpul dengan orang-orang yang benar, baik lelaki ataupun perempuan, pasti akan baik untuk kita sendiri. Ya usia. Kebenaran itu, kejujuran itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Artinya benar di sini, maksudnya benar menurut Allah dan Rasulnya, bukan benar bawa karep sendiri. Ketika seseorang itu itu benar, belum tentu yang dikatakan oleh manusia benar tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya, belum tentu diterima oleh Allah dan belum tentu Allah ridho. Walaupun mereka, walaupun setengah bumi ini mengatakan itu benar, tapi di situ Allah tidak menurunkan keterangan bahwa itu benar, maka itu tidak dikatakan benar. Jadi yang dikatakan benar di sini maksudnya disesuaikan dengan ajaran-ajaran yang Allah sudah sampaikan kepada kita lewat Al-Quran dan sunnahnya dan ajaran Rasulullah. Hadis yang sahih gitu. Saya istilahkan sunnah. Ya.
itu. Oke. Jadi kita pun dianjurkan yaitu untuk mencari kawan, teman gitu kan. Nah, yang Iya. dengan seperti gini, mohon maaf, kalau di dalam bab masalah waris banyak orang yang mengatakan ya udah bagi rata aja supaya tidak ada yang ketersinggungan. Jadi laki umpamanya ada orang tuanya meninggal, kemudian ya udah kita bagi rata aja. Menurut sebagian ya itu ya udah berarti itu bijaksana banget gitu. Jadi semuanya menerima hak yang sama katanya gitu. Nah, begitu dikembalikan ke dalam Al-Quran, itu justru menyalahi aturan Allah. Jadi benarnya maslahat yang menurut manusia tidak sesuai dengan yang Allah ajarkan, maka itulah yang dikatakan tidak benar. Jadi yang dimaksud dengan benar di sini adalah merujuk ke dalam ajaran yang telah Allah sampaikan wahyu ini melalui Rasulullah, yaitu intinya Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Ya. Paham. Monggo dokter ya, dokter. 54 monggo Mbak Ulia. Pertama dari Ibnu Mas'ud RA, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, sesungguhnya kebenaran baik yang berupa ucapan atau perbuatan itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga, dan sesungguhnya seseorang itu niscaya melakukan kebenaran sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli melakukan kebenaran. Dan sesungguhnya berdosa itu menunjukkan kepada kecurangan, dan sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang itu niscaya berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang berdusta. Muttafaq alaihi. Sabda Nabi SAW, yuri ibuka, boleh dengan difathahkan ya-nya dan boleh pula didomakan, artinya tinggalkanlah olehmu apa saja yang engkau ragukan perihal boleh atau halalnya sesuatu, dan beralihlah kepada yang tidak ada keraguan perihal itu dalam hatimu. Oh. Jadi kalau nggak tahu ini benar apa salah. Jadi kalau perbuatan yang benar dan perbuatan benar akan dicatat sebagai kebenaran. Kalau perbuatan yang salah ya akan dicatat sebagai kesalahan, dan semuanya nanti ada konsekuensinya di itu. Terus kemudian kalau kita ragu-ragu, maka kita tidak boleh, mesti ditinggalkan keraguan-raguan. Jadi apa yang ragu-ragu, apapun yang ragu-ragu, mesti ditinggalkan, menjadi haram. Apakah begitu Ustazah? Atau ada hal lain yang di luar ini? Rasulullah SAW bersabda, inna sidqo, sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu yahdi ilal bir, akan menunjukkan, membawa dia ke dalam kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa dia untuk masuk surga. Baik itu ucapan ataupun amalan. Nah, ukuran baik di sini tentu merujuk ke dalam dalil. Artinya, baik menurut Allah dan Rasulnya, tetap itu pokok daripada pelaksanaannya, merujuk ke situ. Dan sesungguhnya seorang laki-laki dia berusaha untuk selalu baik, jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, maka seumpamanya ada manusia yang selalu melatih dirinya untuk selalu berbuat baik, maka akhirnya dia akan menjadi suatu tabik bagi dirinya. Sehingga ketika dia melaksanakan kebaikan itu akan mudah dan mudah dan mudah.
Nah, begitu pula kebalikannya. Sesungguhnya seseorang itu dia tukang dusta. Baik di dalam dusta untuk menipu orang, dusta dalam perkataan, dusta dalam perbuatan. Maka kedustaan itu akan menunjukkan dia ke dalam ketidakbenaran, al-fujur, kehancuran, kedurhakaan. Dan sesungguhnya kedurhakaan itu akan membawa dia masuk neraka. Maka seorang itu karena dia sudah berusaha tetap bohong dan bohong, jadi itu sudah merupakan tabiat dirinya. Akhirnya ketika dia diajak untuk baik, untuk jujur, tidak bisa karena tertutup oleh tabiat tadi yang karena biasa di dalam melakukan dusta. Maka seumpamanya kita menemukan dalam suatu urusan yang urusan tersebut meragukan kepada kita, maka ditinggalkan. Kita beralih ke dalam hal yang yakin. Artinya disebutkan dak yuribuk ila mala yuribuk. Hendaklah kamu meninggalkan keraguan-raguan dan beralihlah ke dalam yang tidak ragu-ragu. Yang tidak ragu-ragu yaitu yakin. Apakah ini halal atau haram? Nah, daripada meragukan, tinggalkan aja gitu. Itulah yang dikatakan subhat. Subhat itu artinya hal yang meragukan, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Maka di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang dia itu memelihara keraguan tersebut, maka itu sudah termasuk memelihara agama. Itu dia. Bagaimana? Untuk yang terkait keraguan-raguan, Ustazah, itu menyangkut apa saja? Apakah kepercayaan yang meragukan sesuatu yang keyakinan, atau ada hal-hal lain, semua hal yang keraguan, Ustazah? Terutama keraguan-raguan yang dia itu tidak jelas. Masalahnya gini kan, di dalam Islam itu, Rasulullah SAW bersabda, aku sudah menjelaskan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Maka di antara yang halal dan yang haram itu adalah mutasyabihat. Sahabat itu yaitu keraguan-raguan kita. Maka barang siapa yang meninggalkan yang subhat tadi, maka dia termasuk memelihara agama gitu. Nah, kemudian ya, apakah keraguan-raguan itu di dalam keyakinan? Nah, keyakinan di dalam hal apa? Gitu. Saya bertanya lagi, kalau di dalam masalah agama, di dalam Islam itu sudah dijelaskan masalah tauhid. Kalau tauhid itu sudah pasti itu merupakan akidah yang betul-betul akidah tauhid, artinya kita tetap di dalam memeluk Islam itu harus benar-benar bahwa Islam itu adalah suatu akidah yang akan menyelamatkan kita memang itu. Kalau akidahnya kita ragu-ragu dan diragukan di dalam masalah akidah, berarti itu tidak jelas. Maka dalam ketidakjelasan itu, dia akidahnya apa? Islam atau apakah tidak Islam? Dikatakan Islam, ternyata kelakuannya tidak sesuai dengan keislamannya. Dikatakan tidak Islam, tapi ternyata dia memeluk Islam gitu. Maka di situ ya, untuk supaya tidak ragu-ragu itu ya kembalikan untuk mengaji, intinya begitu. Monggo. Bagaimana? Ustazah boleh komentar ya? Di nomor 54 ini, iya. Apa namanya? Sepertinya Allah itu memberikan petunjuk kepada setiap manusia di dalam hatinya masing-masing gitu ya, Ustazah. Jadi kalau perasaan ragu-ragu atau yakin itu ada kan di dalam hati masing-masing manusia ya. Jadi di sini sepertinya Allah itu memberikan petunjuknya itu di dalam hati masing-masing manusia yang beriman ya. Sehingga di situ kalau ada perasaan yakin atau ragu-ragu, kita bisa memilih. Kalau ragu-ragu pasti kita tinggalkan gitu ya. Ya, tapi setelah kita mengetahui.
apakah ini kalau halal jelas halalnya, kalau boleh jelas bolehnya, kalau tidak halal berarti kalau haram ini jelas haramnya, gitu kan? Berarti udah pasti kita sebagai orang Islam itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Akan tetapi ketika lo ini nggak jelas ya gitu, boleh jadi kemungkinan ilmu kita itu belum sampai ke situ. Nah, kita bisa bertanya. Nah, untuk jawabannya tentu harus berdasarkan dalil. Bagaimana Bu Sus? Ya, ketika pertama kali kita merasa tidak yakin atau ragu-ragu, oh belum ada dalil yang menunjang, maka itu keputusannya di sini ditinggalkan lebih dulu ya, Ustazah? Ya, boleh ditinggalkan lebih dulu. Ya, karena masalahnya Allah tidak menyiksa di dalam Al-Anbiya kan sudah saya sampaikan, Allah tidak akan menyiksa kepada suatu kaum yang kaum tersebut belum sampai kepadanya putusan. Nah, maknanya secara individu kalau kita tidak tahu bahwa itu dalilnya ada, ya lebih baik kita hindari. Begitu sudah tahu, loh ternyata ini ada dalilnya, berarti kita memang harus melaksanakan. Atau kebaliknya, loh ternyata ini dilarang. Nah, setelah tahu itu dilarang, ya udah saya berusaha untuk menjauh. Allah, janganlah kamu gibah. Dalam Al-Quran, janganlah kamu gibah. Janganlah kamu marah, gitu kan? Loh, ini dilarang ya. Ya udah saya berusaha untuk. Monggo dokter, bagaimana dok? Kalau dulu itu kita sering menjumpai ini Ustazah, ketika kita makan produk biasanya luar negeri ya, itu kan ada gelatinnya. Nah, kita tidak tahu gelatinnya itu dari tumbuhan atau dari babi ya. Akhirnya kan ragu-ragu. Nah, di situ berarti SOP-nya atau di sini petunjuknya ketika kita ragu-ragu ini dari mana asalnya, lebih baik kita tinggalkan begitu ya Ustazah. Karena subhat itu. Ya. Nah, itu merupakan subhat bagi kita. Untuk kehati-hatian kita, karena masalahnya ada tunjangan di dalam hadis yang menopang bahwa barang siapa yang memelihara keraguan tersebut atau yang subhat itu, maka dia telah memelihara agamanya. Itu ada hal seperti itu. Dokter Dian, bagaimana dok? Ya. Ada komentar? Ada apa? Itu dia Ustazah. Ini 5556-nya kok ketukar. Tak apa-apa 56. Dokter Novi. Dokter Novi monitor. Halo. Oke. Masih praktek kali. Praktek nggak sih? Oke. Mbak Tin. Assalamualaikum. Ya. Ini nomor 56 dulu, 55. Iya, 56 aja, Mbak. 56 dulu aja deh. 56 dulu ya. 56 ketiga ya. Ketiga ya. Itu tulisannya 56 ketiga. Iya, 55 aja kalau gitu, dua aja deh. Oke. 55 kedua ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Muhammad, yaitu Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhum, katanya, saya menghafal sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tinggalkan apa-apa yang menyaksikan hatimu, yakni jangan terus dilakukan, dan berpindahlah kepada apa-apa yang tidak menyaksikan hatimu, yakni yang hatimu tenang jikalau melakukannya. Oke, terus ini masih terus ya? Iya. Maka sesungguhnya bersikap benar itu adalah ketenangan, dan berdusta itu menyebabkan timbulnya kesangsian. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Mbak Susi, non sewu, itu di-mute Mbak Susi. Ada double. Ya, di-mute, minta tolong di-mute-kan dari sini. Iya. Bagaimana dok?
Paham ya? Halo, ya. Ya, Oh, tadi yang dijelaskan sebetulnya yang tadi yang waktu pembicaraan sebelumnya ya, berarti kita tidak boleh menyaksikan hati kita ya. Kalau memang sudah yakin harus dilakukan, kalau tidak yakin tinggalkan gitu ya, Ustaz. Jadi intinya kita tetap rujuk dulu ke dalam keterangan. Artinya kita ketika melaksanakan ini ada perintah enggak dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika memerintahkan dan kita yakin itu adalah perintah dari Allah, kita harus melaksanakannya. Nggak usah ada gangguan di dalam hati kita. Kemudian ini kan ada larangannya. Nah, itu kan sudah yakin pula. Maka ketika kita ini dilarang atau enggak gitu kan. Nah, dalam hal seperti itu ada keraguan-raguan. Maka ya, kita melakukan terus dalam keraguan-raguan, itu berarti di dalam hati kita itu ada ketidaknyamanan. Maka ketika kita ucap ataupun perilaku ya udah ditinggalkan. Maka dari itu apabila kita dalam hal yang sudah yakin, itu akan mendapatkan tenang hati kita. Oh iya, memang ini sudah ada perintahnya dari Rasulullah, dari Allah seperti ini. Maka aku jalankan. Nah, ketika kita menjalankan, di situ ada keyakinan hati untuk melaksanakan tumanina. Ada ketenangan. Jadi artinya ketika kita berbuat jujur, berarti di situ ada ketenangan. Tapi ketika kita tidak jujur, berarti di situ ada keraguan-raguan. Maka tinggallah keraguan tadi. Artinya hilangkan. Oke, siap. Ya, Dok. Oke. Lanjut yang ketiga, Mbak Tin. Kalian. Ya, yang ketiga tuh maksudnya 56 ya? Iya. Oke, siap. Dari Abu Sofyan bin Sakir bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang dalam menguraikan cerita Raja Hercules berkata, maka apakah yang diperintah olehnya? Yang dimaksud ialah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sofyan berkata, saya lalu menjawab, ia berkata, sembahlah akan Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan sesuatu dengannya, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu semua. Ia juga menyuruh supaya kita semua melakukan sholat, bersikap benar, menahan diri dari keharaman, serta mempererat kekeluargaan. Muttafaq alaih. Ini gimana nih saja? Belum jelas. Di dalam kisah Rasulullah ketika menyampaikan sebuah surat melalui Abu Sofyan kepada Raja Heraklius, ini di dalam Muslim, kitab Muslim yang panjang, tapi di sini disingkat. Kata kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh nabimu, maksudnya oleh Nabi Muhammad kepada kalian, yakni Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan menjawab, saya berkata, kata Abu Sufyan, yang dulu Rasulullah sabda, ubudullaha wahdahu la tusyriku. Diisinya dari surat tersebut mengatakan bahwa hendaklah kalian menyembah kepada Allah semata. Jangan sampai kalian melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Jangan sampai mempersekutukan sedikit pun. Itu perintah pertama. Jadi Rasulullah mengajak kepada Raja Heraklius supaya dia masuk Islam dan betul-betul dia itu menjalankan keislamannya. Jangan sampai ada kesyirikan ketika sudah hukum dan hendaklah meninggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Artinya apa? Ketika dia di dalam melaksanakan amalan atau ucapan, jangan berdasarkan atas yang dikatakan oleh nenek moyang. Maksudnya, kata nenek moyang saya juga seperti ini. Jadi dia itu dilakukan oleh nenek moyang yang itu tidak berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasul yang gitu. Karena mereka menyuruhnya tidak menyembah Allah, bahkan justru menyuruh, kalau di zaman Rasulullah itu kan ada Lata dan Uja, itunya berhalanya. Kalau di zaman berhalanya itu adalah patung anak sapi. Maka tinggalkan. Ya muruna, dan
Rasulullah memerintah kepada kami. Yang kedua, setelah tauhidnya kuat, setelah akidahnya akidah tauhid yang dipahami, ajarkan kepada mereka itu bisolah dengan melaksanakan sholat. Bagaimana tata cara sholat dan apa itu makna sholat. Nah itu pokoknya semua seluk-beluk yang berkaitan dengan sholat diajar. Setelah itu, jujur, laksanakanlah kejujuran, minta Allah Tuhan untuk melaksanakan kejujuran. Tentu kebenaran dan kejujuran yang diajarkan oleh Islam merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak akan bisa paham jujur dan benar menurut Allah dan Rasulnya kalau kita tidak tolab ilmi, kalau kita tidak mencari ilmunya. Kemudian wal afafa, di dalam ini masalahnya kehormatan yang berkaitan masalah haramnya, artinya umpamanya minta-minta berkaitan dengan masalah minta-minta. Nah, minta-minta itu kan kalau orangnya ridho ya alhamdulillah. Tapi kalau orang itu tidak ridho berarti menjadi sebuah keharaman kita. Di antaranya ini afaf di sini membebankan pada orang lain. Wasil silaturahim. Ketika melaksanakan tali silaturahim ini merupakan perintah dari Allah, itulah perintah yang dilaksanakan di dalam Islam. Maka inilah disampaikan kepada Heraklius, dan Heraklius di situ bertanya, siapa di antara kalian yang dekat atau masih familinya dari yang dikatakan Nabi ini, Nabi Muhammad. Maka Abu Sufyan mengangkat tangan, aku adalah keponakannya dari Rasul. Padahal itu Abu Sufyan itu belum masuk karena Heraklius itu berkata seperti ini. Kalau memang dia jujur, berarti dia termasuk orang yang jujur. Tapi kalau dia orang yang dusta, aku betul-betul mengatakan bahwa dia itu seorang pendusta. Maka karena ada ucapan seperti itu, dia takut brandnya itu di mata Heraklius, maka Abu Sufyan walaupun belum masuk Islam, tetap dia komitmen terhadap apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah akhirnya ya ini yang disebutkan. Iya, siap. Oke dok, balik dok. Ya, terima kasih Ustazah. Waktunya sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan. Amin. Amin. Juga kesehatan kita. Amin. Untuk menegakkan. Amin. Ya Rabbal alamin. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ustazah. Terima kasih teman-teman semua.